Lagi aku anggar salut karo kukluke iki lho. Kok mesti enak cenggere ngono. Kok kaya pitik wae. Nah, Gus Baha Masya Allah, beliau orang luar biasa. Beliau orang alim, tafkir, seorang pemikir. Ana sering beberapa kali dengar ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Kripik TV Official. Bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe supaya bisa mengetahui video-video dakwah yang terpopuler pada saat ini. Oke teman-teman, langsung saja saya akan melihat ataupun mereaksin dari para habaib yang ada di Indonesia mengomentari siapa itu Gus Baha. Yang pertama, kita akan mendengarkan dari penjelasan ataupun apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Muhdor Al-Haddad mengenai Gus Baha. Langsung saja kita saksikan. Orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jadi hukum fikih itu Jadi Gus Baha menurut Habib Umar bin Muhdor itu menemukan hukum fikih itu 200-an lebih katanya. ada 1.500, wakila ada 800. Dalam Al-Quran baru ketemu 500. Nanti kalau sudah full ketemu hukum fikih, insya Allah kiamat. Insya Allah ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus, tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, menjadi orang tercerdas dunia. Oh, jadi perlu diketahui teman-teman semua bahwasanya Gus Baha itu tidak mengenyam dari pendidikan formal. SD, SMP pun tidak menurut sepengetahuan dari Habib Umar. Habib Umar, tetapi beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Saya kalau cerita Habib Cinta nak terkenal sopan, pernah tentang Habib jenengan sopan yang ngotot Habib kalau kok seneng. Kalau seneng Gus Habib, cangkem elek jadi aku ya rada piye. Kok iso Habib? Akhirnya ngaku. Abah saya Habib Salim, Cinta dengan bin Novel bin Salim. Jadi kan tiang Sasak, aslinya kan Sasak, Surabaya sih. Wiridan gue tasbih. Wonten tiyang menawi radi zaman riyen menawi radi PKI. Itu ngapa Beb? Itu mbahmu sini neraka. Ini aku matur. Tapi boten teng pidato. Lah jenengan kok boten. Wah, aku sedeng terkenal sopan, tapi wis ma'ruf. Orang mempelajari Al-Quran pun tidak boleh. Kali ini pengakuan dari Habib Husain bin Hashim bin Toha Ba'agil. Beliau mengakui juga kecerdasan dari keilmuannya Gus Baha. Kita dengar apa dari yang akan disampaikan oleh Habib Husain. Langsung dengan tekstual, langsung letterworks gitu ya, sih dipahami ini. Makanya butuh yang namanya nahu. Belajar Al-Quran itu butuh nahu, butuh tafsir, ada ilmu tafsir. Hanya orang-orang yang ahli tafsir yang ngerti. Kayak siapa? Gus Baha, ya. Fasir alim, ulama. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. dia wong ya yang jangan Selanjutnya adalah pengakuan dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf mengenai kecerdasan dan keilmuannya Gus Baha, yang menurut beliau Gus Baha itu tergolong orang langka ya yang ada di Indonesia ini. Nah, kita saksikan apa pengakuan dari beliau. mempersulit orang, tergantung makomnya dewe-dewe. Makomnya orang ini makomnya kur senengi gini, ya bismillah ngono lho. Aja mbok salahke kabeh kudu mbok padha karo awakmu. Ya ora iso. Jadi kamu senengnya begitu, monggo. Kamu maunya gini ya monggo. Kita yang penting semuanya insya Allah sama Allah diterima. Tergantung niate wae, niate sing apik. Nggih Gus. Cocok. Lagi aku anggar salut karo kukluke iki lho. Kok mesti enak cenggere ngono. Jadi Habib Syekh ini mengomentari dari gaya penampilannya Gus Baha yang selalu menggunakan kopiah, tapi kopiahnya itu agak ke belakang jadi kelihatan sedikit rambutnya yang dia bilang seperti jengger. Kok
kaya pitik wae. Nah, nek Cenggere niki orang nyindir lagi. Memang betul. Ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau. Nah, jadi kowe yo kudu duwe ciri khas apa kowe golek dhewe-dhewe. Nah, kisenitas berkat ini ciri khasnya ahli hadroh. Kudus tak tapi liane. Kudus masya Allah luar biasa. Kreatif luar biasa, masya Allah, masya Allah. Luar biasa, masya Allah. Niki gembira, alhamdulillah saya lama tidak ketemu Gus Baha. Alhamdulillah, tapi saya selalu mengikuti dalam YouTube. Saya ikut, alhamdulillah, dan mudah-mudahan beliau terus bisa mendakwahkan kepada siapapun. Memang paling penak niku solusi jalan keluar yang enak. Kalau oh cogaimu mati wong. Wong nek wong duwe utang akeh, wah neraka. Ora mbayar gosek lagi iki piye carane bayar kok neraka. Apa yang dibilang oleh Habib Syah di sini ketika ada orang banyak utang tetapi minta solusi itu jangan ditakut-takuti. Kalau banyak utang itu masuk neraka, jangan dibilang seperti itu, tapi carilah solusi bagaimana caranya membayar utangnya tersebut. Jangan langsung ngomong hukum terus. Nanti orangnya stres kalau dibilang seperti itu. Rokok baik. Alhamdulillah sudah jam 9, kita lanjut sholawat, lanjut nanti 9.30 kita sudah harus di tempat makan. Karena tempat makan sudah nek kesuwen ki kademen ora enak. Kalau ki ora enak. Biasanya kan ada satenya, barang ada dagingnya. Kok dadi ngendal ngono lho ora enak. Jadi kudu cepet. Makanya nek pengajian ki aja pengen wengi. Pengajian jam 2 malam, jam sak sing ngrungokke sapa. Malaikat itu. Jadi menurut Habib Syah ini kalau ada pengajian itu selesainya jangan malam-malam. Kalau malam-malam itu yang mau dengarkan itu siapa? Katanya kalau malam-malam siapa yang mau mendengarkan? Malaikat saja sudah tidur, guyonan dari Habib Syah. Lah kok menungsone kon melek mencicil ngene kon ngrungokke Habib ceramah apa kiyaine ceramah wis kekeselen. Jadi maksimal ngaji itu kalau bisa ya jam 11 itu wis maksimal. Mangan bareng. Lah wis bar mangan. Bareng mulai tekan omah cek ketemu bojo melek. Jadi menurut Habib Syah kalau pengajian yang yang ideal itu selesainya itu jam 11 malam, jangan lebih, itu udah maksimal katanya. Jadi ketika pulang dari pengajian itu masih bisa aktivitas di rumah. Loro ketemu sapa? Sing buka yo ora enek sing buka engko nek bojo turu awakmu nesu, salahmu teko telat. Lah pripun Gus Baha pengajian nganti jam 2 Beb? Oh ora mungkin Gus Baha kok jam 2. Jauh Gus Baha ini paling seneng pengajian singkat-singkat. Paling seneng singkat, orang seneng suwi-suwi yang penting singkat manfaat. Gus Baha kan pasti kalian tahu itu Gus Baha orang Lalu aneh. ini dari pengakuan dari Habib Sholeh bin Ali Al-Atos. Bagaimana pengakuannya beliau, siapakah Gus Baha sebenarnya, kita dengarkan. Ya, semuanya yang dijalankan pakai ilmu, enggak pakai ilmu. Mungkin beliau banyak diprotes kenapa kok kalau ngaji ketawa. Nah itu tadi Arum udah terangkan. Beliau pakai torikoh yang itu, bukan torikoh semuanya baik. Tapi beliau kan mengatakan, tapi saya tidak bisa Habib Sholeh mungkin beda dengan saya gitu. Memang beliau juga masya Allah ya, punya ilmu, punya orang alim yang betul-betul masya Allah hidupnya itu daimul wudu. Beliau itu selalu wudu terus, nggak pernah batal wudu. Jadi kemana-mana wudu terus. Hatta duduk sama istrinya wudu. Jadi duduk berdua sama istrinya nggak nempel. Ya sulit nih orang kayak gitu ya. Hafal Quran, fikihnya, tasawufnya, dan pedulinya dengan orang. Masya Allah. Saya mengenal Gus Baha tahun 91. Saya ini sahabat dan murid beliau. Dikatakan sahabat-sahabat bareng sama beliau, dikatakan murid, saya mengambil ilmu dari beliau dari mulai kecil. Jadi saking pinternya Gus Baha ataupun kecerdasan Gus Baha mengenai hukum-hukum Islam, fikih dan lain sebagainya, Habib Sholeh bin Al-Atos ini bahkan dia mengakui bahwasanya dia juga belajar dari beliau. Dia mengaku bahwasanya beliau juga adalah murid dari Gus Baha. Ini tuh ngabarkan 2 hari sebelumnya. Tapi Gus Baha mau ketemu jenengan, siap. Rutinan Gus, siap rutinan sekalian pengajian. Mungkin orang bertanya-tanya, kok cepet banget? Karena saya temen dulu dari mulai kecil ya.
sebelum viral kayak gitu saya udah biasa sama beliau. Jadi Habib Sholeh bin Al-Atas ini, bin Ali Al-Atas ini sudah mengenal Gus Baha itu sebelum Gus Baha seviral sekarang. Jadi beliau sudah mengetahui ataupun mengenal Gus Baha itu dari dulu, ketika Gus Baha belum terkenal seperti sekarang. Beliau kesini udah 3 kali sebenarnya, udah 3 kali. Waktu di Giren, terus di sini, terus kemarin. Alhamdulillah ketemu dengan orang alim nikmat, syukur kepada Allah. Punya teman orang alim, punya sahabat orang alim yang selalu dituntun. Saya kalau ada urusan apapun saya sarang tanya beliau. Kadang-kadang kita bingung. Saya bertanya beliau, Gus, kok ada orang yang dakwahnya itu di tempat-tempat orang-orang nakal gimana? Beliau cerita, oh Rasulullah pernah duduk di depan satu kayak warung, duduk lah. Tahu-tahu ada perempuan nakal. Masa Nabi kayak gini? Yang Rasulullah. Padahal mereka itu perempuan nakal. Nabi itu maksudnya beliau duduk biasa kayak orang biasa. Terus minta disuap, minta nasi dari Rasulullah, minta makanan dari Nabi Muhammad. Sudah mau dikasih. Jadi ketika Habib Sholeh bin Ali Al-Atas ini menanyakan kepada Gus Baha mengenai banyak sekali ustadz ataupun kiai itu berdakwah di tempat-tempat nakal. Lalu Gus Baha menjawab bahwasanya Rasulullah pun pernah duduk di suatu warung. Itu ketika itu ditemui oleh wanita nakal dan wanita itu meminta nasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, saya nggak mau yang dari itu. Saya mau yang bekas dari mulutmu, dari mulut Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia udah makan ini, kasihkan bekas lisannya Rasulullah, dia harus bertobat kepada Allah. Jadi segala kadang-kadang yang saya tanya, saya baca kitab. Ketika wanita tersebut meminta nasi, oleh Rasulullah dikasih nasi yang baru tidak mau, tetapi meminta nasi yang bekasnya oleh Rasulullah. The ending dari cerita ini, lalu wanita tersebut tobat. Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ada satu kaul kalau tayamum itu hanya nempel tembok. Jadi malam-malam bingung, tapi jangan dilakukan ya. Jadi mau ke belakang lama jauhan, airnya cuma nempel tembok. Terus tayamum kalau tahajud. Nah kaulnya dari mana ini? Tapi di kitab ada. Saya bingung. Ini gimana? Loh yang pengarang kitab itu ulama besar. Beliau pasti ada rujukannya. Itu pernah Rasulullah itu mau keluar rumah, kemudian tidak jadi, Rasulullah tayamum di dalam rumah. Itu pun artinya ada hal-hal yang kayak gitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enaknya orang alim kayak gitu ya. Kita orang sih berikutnya yaitu pengakuan dari Habib Sholeh bin Ali Al-Atas. Kita dengarkan pengakuan beliau mengenai siapa sih sosok dari Gus Baha. Senang aja dengan orang. Gus Baha, Masya Allah. Ini adalah beliau orang luar biasa, sangat viral sekarang ya. Mungkin banyak sekali orang yang mengetahui, yaitu Habib Bahar bin Smith. Habib ini menggunakan metode yang keras untuk berdakwah ya, tidak lembut. Jadi banyak yang pro dan kontra dengan Habib Bahar bin Smith. Beliau juga mengakui bahwasanya Habib Bahar itu adalah orang yang cerdas, aset bagi umat Islam. Kita dengarkan apa pengakuan dari Habib Bahar bin Smith. Beliau orang alim, tafkir, seorang pemikir. Ana sering beberapa kali dengar ceramah beliau. Beliau seorang tafkir, ahli pemikir. Yakni kadang ilmu-ilmu yang beliau berikan itu tidak ada pada ilmu-ilmu, nasihat-nasihat ilmu. Cara beliau mengistinbatkan hukum-hukum, mengistinbatkan hukum itu ana lihat luar biasa, cerdas. Beliau orang yang cerdas, yakni ar-rasikhuna fil ilm. Beliau orang yang Masya Allah tafkir, dan yang luar biasanya lagi penampilan beliau sangat sederhana sekali. Itu yang senang dari beliau. Penampilan beliau sederhana, orang apa adanya. Itu pendapat anak yang ente minta. Pendapat dari Habib Bahar itu, Gus Baha itu orang yang alim dengan penampilan yang sederhana. Beliau juga mengakui, jarang-jarang Habib Bahar itu mengakui seseorang itu. Ini aja mengakui Habib Bahar. Gus Baha. Mungkin itu saja teman-teman reaction dari saya apabila saya dalam tadi mengemas suatu video menjelaskan
banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe supaya ketika saya upload video baru bisa mengetahui. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.